Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak kelas 7A, 7B, dan 7C yang sesi 2. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat meskipun sekarang kalian daring, dan sekarang kita memulai lagi pembelajaran PJOK ya. Di pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-10, sekarang masih di bab ketiga, masih bab 3 tentang pembelajaran atletik ya. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir tentang pembelajaran tolak peluru. Pernahkah kalian melihat perlombaan tolak peluru? Dan tolak peluru ini salah satu nomor yang diperlombakan dalam atletik. Sesuai dengan namanya, tolak peluru dilakukan tidak dilempar, akan tetapi ditolak atau didorong. Hal ini sesuai pula dengan peraturan ya, bahwa peluru itu harus didorong atau ditolak dari bahu dengan satu tangan. Dan tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak atau mendorong suatu alat bundar atau peluru dengan berat tertentu yang terbuat dari logam, yang dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Berat peluru yang digunakan dalam perlombaan adalah 7,25 kg untuk putra dan 4 kg untuk wanita. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik tolak peluru. Gaya tolak peluru yang sering digunakan pada tolak peluru yaitu gaya lama atau gaya ortodok dan gaya baru atau gaya O'Brien. Kalau ada gaya lain hanyalah merupakan variasi dari kedua gaya tersebut ya. Tujuan tolak peluru adalah menolak sejauh-jauhnya untuk memperoleh prestasi yang optimal. Untuk mencapai tolakan yang jauh, seorang atlet tolak peluru ada 4 macam, yaitu pertama, memegang peluru, lalu sikap badan saat akan menolakkan peluru, terus cara menolakkan peluru, dan sikap badan setelah menolakkan peluru ya. Keempat prinsip dasar tolak peluru tersebut akan diuraikan. Dan yang di poin A ada tentang memegang peluru ya. Poin A, memegang peluru. Memegang peluru digunakan untuk membantu menyalurkan tenaga yang keluar dengan 3 cara, yaitu yang pertama, jari-jari renggang, jari-jari rapat, dan jari-jari agak renggang ya. Lalu poin B ada tentang gerak awalan ya. Awalan dalam tolak peluru perlu dilakukan untuk menambah daya dorong badan ke depan ya, sehingga peluru akan tertolak dengan kuat dan jatuh dalam jarak yang jauh ya. Ingat, bukan dilempar ya, tapi didorong atau ditolak ya, namanya tolak peluru. Lalu yang ketiga ada gerak menolak peluru, atau di poin C ada gerak menolak peluru. Tujuannya menolak peluru adalah mengarahkan kecepatan lemparan horizontal yang didapat pada saat meluncur ya. Lalu yang poin D ada gerak lanjutan atau gerak follow through ya. Tujuan dari gerakan ini atau tujuan dari gerak lanjutan adalah untuk mendapatkan
untuk mendapatkan posisi badan yang seimbang ya, agar badan tidak meluncur ke depan sehingga keluar dari lapangan ya. Jadi badan tidak keluar dari lapangan yang sudah diatur untuk perlombaannya ya. Dan alhamdulillah materi hari ini telah kita bahas ya, telah tersampaikan. Sekarang seperti biasa kita masuk ke soal, dan soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan tolak peluru. Lalu yang kedua, berapa ukuran berat peluru yang diperlombakan, baik untuk putra maupun untuk putri. Dan yang ketiga, sebutkan cara memegang peluru. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah jelaskan tujuan dari gerak lanjutan atau gerak follow through. Silakan kalian kerjakan, kalian isi dengan baik. Kirimkan jawabannya melalui Google Form yang telah disediakan ataupun via WA juga tidak apa-apa. Jangan lupa sertakan nama dan kelas ya. Mungkin di pertemuan hari ini dicukupkan sekian saja. Kita bertemu minggu depan pada saat tatap muka ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And cut!